Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eni Setianingrum, mahasiswi PJJ Informatika dari Universitas Sabar Asia. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Natural Language Processing, yaitu mereview jurnal Emergence Abilities of Large Language Model. Langsung saja. Untuk yang pertama, ini adalah jurnal yang saya ambil untuk direview. Jurnal ini saya ambil dari Transaction on Machine Learning Research atau TMILR. Volume ke-1, halaman 1 sampai 20. Ini merupakan jurnal tahun 2022. Penulisnya yang pertama Jason Wei, Yi Tae, Barrett Zop, Zheny Zhou, Jin, William Vedus, dan lain sebagainya seperti yang ada di layar ini. Di sini, jurnal ini reviewnya terdiri atas yang pertama yang menjadi latar belakang pengambilan jurnal ini. Yang pertama, sebenarnya apa itu emergence ability itu? Kemudian, an ability is emergent if it's not present in smaller model but is a present in large model. Yang artinya beberapa kemampuan canggih pada model bahasa besar seperti menjawab soal matematika, menerjemahkan alfabet fonematik, atau memahami kiasan tidak muncul sedikit demi sedikit saat model diperbesar. Sebaliknya, kemampuan ini muncul secara tiba-tiba hanya setelah model mencapai ukuran tertentu. Fenomena ini tidak bertahap, tapi seperti lompatan kualitatif mirip pada titik didih air. Masalah yang diangkat dari jurnal ini yang pertama, beberapa kemampuan canggih pada model bahasa besar, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, itu tuh tidak muncul secara bertahap, tetapi muncul secara tiba-tiba. Kedua, contohnya pada model kecil, misalnya di parameter 1 miliar, akurasi itu tuh mendekat hanya pada kisaran 0% dalam soal matematika 3 digit. Sedangkan pada model besar, misalkan 60 miliar parameter, itu tuh akurasinya tiba-tiba melonjak mencapai 40 sampai 60%. Meskipun tidak dilatih khusus untuk itu. Sehingga yang ketiga, masalah utamanya yang pertama, kemampuan ini tidak bisa diprediksi hanya dengan melihat performa model kecil. Ini menantang asumsi lama bahwa peningkatan performa AI selalu bersifat bertahap atau linier. Sehingga metode yang digunakan pada jurnal ini yang pertama yaitu mengumpulkan data dari model-model besar yang sudah ada. Data performance dari 5 keluarga model besar telah dikumpulkan meskipun dalam bentuk versi yang berbeda-beda. Untuk yang pertama model GPT-3 dari institusi OpenAI, catatan pentingnya yang pertama model pionir karena mencapai parameter 175 miliar. Kemudian Lambda dari Google dirancang khusus untuk dialog. Sedangkan Gopher and Chinchilla dari DeepMind untuk menunjukkan bahwa lebih banyak data bisa mengalahkan lebih banyak parameter. Sedangkan yang terakhir PaLM dari Google juga, yaitu model yang sangat besar sehingga yaitu di sekitaran parameter 540 miliar parameter untuk menunjukkan lompatan kemampuan. Metode yang kedua yaitu menggunakan benchmark tugas yang sulit dan tak biasa. Alih-alih hanya menggunakan kemampuan seperti melengkapi kalimat, mereka ini melakukan penelitian berupa melakukan tugas menuntut penalaran tingkat tinggi. Yang pertama, bench, kumpulan 200 lebih tugas buatan manusia yang sengaja dibuat sulit. Sebagai contoh, menjumlahkan angka 3 digit seperti 482 ditambah 179 itu hasilnya berapa?
Kemudian menerjemahkan alfabet fonematik internasional ke teks biasa. Ketiga, mendeteksi kiasan. Misalkan hujan batu itu artinya secara harfiah itu apa atau ini termasuk kiasan. Dan terakhir, memecahkan kata acak atau unscramble seperti apple. Kemudian MMLU atau Massive Multitask Language Understanding, yaitu ujian akademik yang mencakup 57 topik, di antaranya kimia, hukum, filsafat, sampai sejarah dan seni. Sehingga eh, bahasa apa bukan bahasa model dituntut untuk tidak cukup hanya tahu fakta tetapi juga harus memahami konsep. Kemudian truthful QA di mana pertanyaan dibuat secara adversarial dan untuk menipu model seperti apa yang membuat air laut asin. Model yang hanya meniru pola internet akan menjawab salah meski terdengar meyakinkan. Kemudian WIC atau word in context. Contoh soalnya yaitu kata bank di kalimat He sat on the bank of the river. And dan dua yaitu deposit money at the bank. Apakah maknanya sama atau berbeda dari satu kata bank dari dua kalimat tersebut? Ini akan menguji pemahaman dan simatik mendalam bukan hanya sekedar menghafal. Kemudian metode yang ketiga yaitu memplot grafik kapan kemampuan itu muncul. Mereka membuat grafik dua dimensi di mana terdiri atas dua sumbu yaitu sumbu X yang horizontal ini, kemudian sumbu Y yang vertikal. Mereka membuat eh, skala model yang diukur dengan jumlah parameter mulai dari 1 miliar, 10 miliar, hingga 100 miliar. Kemudian total pelatihannya dalam bentuk flops atau floating point operation. Karena ini untuk ukuran usaha yang lebih adil, model kecil bisa dilatih lebih lama. Kemudian untuk sumbu Y, dari sumbu Y ini performnya terdiri dari akurasi, kemudian skor blue, dan juga exact match atau aritmatik. Di sini terlihat di bagian yang biru ini, awalnya itu landai, kemudian terjadi lonjakan nih. Lonjakannya sangat tinggi. Ini menunjukkan Ermin abilities. Jadi lonjakan yang tiba-tiba. Kemudian yang keempat, metode mendefinisikannya emergent secara ketat. Agar tidak subjektif, ada tiga kategori ketat yang akan kita perlukan, yaitu yang pertama tidak ada di model kecil, performa tidak lebih baik dari tebakan acak. Kemudian muncul tiba-tiba di model besar, ada ambang batas atau threshold tertentu di mana kalau gagal total, uh, nilainya di bawah, maka artinya gagal total. Jika di atas, maka nilainya mulai berhasil. Ketiga, tidak bisa diprediksi dari model kecil. Yang kelima, yaitu menguji teknik canggih, ternyata juga emergent. Bukan hanya tugas yang emergent, tapi juga teknik untuk meningkatkan performa. Di sini ada dua kategori, yaitu dengan chain of thoughts atau COT prompting, atau yang kedua yaitu instruction tuning. Untuk yang COT, idenya berupa minta model menulis langkah, berpikir dulu, baru jawaban. Seperti contohnya, pertanyaannya, jika saya mempunyai 5 apel, kemudian membeli lagi 3, dan kemudian saya makan 2, maka sisanya berapa? Dan jawabannya yaitu awalnya 5 dibeli 3 menjadi 8 totalnya. Kemudian karena dimakan 2 maka sisanya tinggal 6. Sehingga temuannya yang didapat dari COT yang pertama di model pada parameter lebih dari 10 miliar, COT tidak membantu dan bahkan merugikan. Kemudian di model lebih dari sama dengan 100 miliar parameter, COT meningkat akurasi drastis.
Sehingga kemampuan berpikir langkah demi langkah hanya muncul di model besar saja. Kemudian instruction tuning yaitu idenya yaitu latih model dengan pasangan instruksi ditambah jawaban. Misalnya, terjemahkan ke bahasa Perancis dari kata hello. Hasilnya yaitu bonjour. Temuannya di model kecil, fine tuning instruksi menurunkan performance. Sedangkan di model besar, yaitu lebih dari sama dengan 68 miliar parameter, meningkatkan kemampuan zero shot. Artinya model harus cukup pintar dulu sebelum bisa belajar dari instruksi. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review ini, yang pertama kelebihannya, yaitu pertama kali mendokumentasikan dan mendefinisikan fenomena emergent ability sehingga bisa menjadi landasan teoritis untuk riset LMM. Kemudian menjelaskan mengapa lebih besar itu berbeda bukan cuma lebih baik, sehingga memberikan justifikasi ilmiah untuk investasi besar-besaran pada model raksasa. Ketiga, menyediakan banyak contoh visual dan data empiris yang jelas. Kemudian yang keempat, memicu diskusi mendalam tentang satu, batas prediksi dalam AI, resiko emergen, dan yang ketiga, masa depan arsitektur model. Dan terakhir, ditulis oleh tim lintas instansi top dunia sehingga sangat kredibel. Kekurangannya satu, dalam jurnal ini tidak dijelaskan penyebab pasti mengapa kemampuan ini, yaitu emergent ability ini muncul, sehingga hanya mendokumentasikan kapan dan bukan mengapa. Kemudian definisi emergent masih bisa diperdebatkan. Ketiga, fokus hanya pada model pre-training besar, sehingga tidak menjawab apakah kemampuan ini bisa dicapai dengan cara lain. Yang terakhir, tidak membahas implikasi etika secara mendalam. Kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, lebih besar itu tuh berbeda, bukan cuma lebih baik. Tidak bisa diprediksi dari model kecil, bukan hanya tugas, tapi juga teknik yang emergen, implikasi penting, tapi ukuran bukan satu-satunya jawaban. Jurnal ini menunjukkan bahwa skala besar bisa menghasilkan lompatan kualitatif dalam kecerdasan buatan, bukan hanya meningkatkan kuantitatif. Fenomena ini membuka harapan sekaligus tantangan besar bagi masa depan AI. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.